Halo semuanya, balik lagi sama aku Dita. Dan kali ini aku akan memperkenalkan portal Taylor and Francis Online. Di zaman yang serba cepat ini, akses ke informasi yang tepat dan akurat sangat kita butuhkan. Menggunakan sumber yang terpercaya dan memverifikasi fakta sebelum mengambil keputusan adalah langkah penting untuk memastikan keakuratan sebuah informasi yang telah kita dapatkan. Dengan begitu banyaknya sumber informasi yang tersedia, kita harus lebih teliti dalam memilih dan menilai keakuratan data yang kita terima. Memahami pentingnya informasi yang valid mendorong kita untuk mencari cara yang lebih cepat dan tepat dalam mengaksesnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, kalian tahu nggak sih apa itu e-resource? Sini aku jelasin. E-resource itu singkatan dari Electronic Resource, yang berarti sumber informasi dalam bentuk digital yang bisa diakses lewat internet. Semua informasi yang kamu butuhin bisa kamu akses langsung dari perangkat kamu, entah itu laptop, handphone, ataupun tablet. Jadi, kamu gak perlu lagi nih repot-repot cari buku fisik atau jurnal cetak di perpustakaan. Nah, ini nih beberapa contoh e-resource atau e-jurnal yang dilanggan oleh Undip. Salah satu contoh e-resource yang bisa digunakan adalah Taylor and Francis Online. Udah pernah dengar portal yang satu ini belum? Mungkin namanya belum familiar ya di telinga kalian. Tenang aja, yuk aku bantu kenalan sama portal ini. Taylor and Francis Online adalah salah satu platform publikasi akademik terkemuka yang menyediakan akses ke ribuan jurnal ilmiah dan buku digital. Kamu bisa menjelajahi berbagai macam topik, mulai dari ilmu pengetahuan alam, kesehatan, teknologi, hingga ilmu sosial dan humaniora. Kalau kamu sedang mengerjakan tugas kuliah, penelitian, atau sekedar ingin memperdalam pengetahuan dari sumber yang kredibel, Taylor and Francis Online bisa jadi solusi yang tepat buat kamu untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan yang pastinya selalu up to date. Nah, sekarang kita udah sama-sama kenal nih dengan portal Taylor and Francis Online. Tanpa basa-basi lagi, simak tutur penggunaan dari aku ya. Oke, sebelum masuk ke portal Taylor and Francis, hal yang pertama harus kalian lakukan, atau langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian masuk ke Google, lalu langsung mengetikkan Taylor Francis Online di search bar-nya. Nah, kita langsung aja nih pilih yang paling atas, Taylor and Francis Online Peer Review Journal. Oke, kita sudah berada pada halaman utama portal Taylor and Francis Online. Lalu hal yang berikutnya harus kalian lakukan adalah login jika kalian sudah mempunyai akun dan register jika kalian belum mempunyai akun. Kemudian sebelum kita mulai mencari informasi, kita harus menentukan query terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan. Tapi kalau kalian masih bingung tentang kebutuhan informasi apa yang sedang kalian butuhkan, atau kalian belum tahu harus masukin query apa, atau kalian sekedar ingin menjelajahi portal ini, tenang aja, karena di portal ini ada fitur yang namanya browse. Kalian langsung scroll aja nih sedikit ke bawah. Nah, di sini banyak banget kategori-kategori yang bisa kalian pilih yang mungkin relevan dengan kebutuhan informasi yang sedang kalian butuhin. Contohnya seperti computer science, geografi, matematik, statistics and data science, social science, dan apapun. Di sini lengkap banget, bahkan ada jurnal dari A sampai Z. Jadi kalian bisa menjelajahi dengan bebas, guys. Oke, kita kembali ke atas ya, guys ya. Nah, karena aku sudah berhasil menemukan kebutuhan informasi yang aku butuhkan dan aku sudah menentukan query yang akan aku gunakan, jadi langsung aja nih kita ngetik di single box ini yang namanya basic search. Nama fitur ini basic search, guys. Aku mau masukin query aku, yaitu library design. Langsung aja diketik library design, library dulu ya. Saat kita memasukkan query yang kita gunakan di single box, saran atau rekomendasi akan muncul secara otomatis, yang mana itu memudahkan kita dalam memasukkan istilah atau kata yang mungkin kita cari. Fitur ini disebut autocomplete. Lalu berikutnya kita melengkapi query yang sudah kita tentukan dan langsung kita pencet logo yang search gitu. Setelah melakukan search, kita langsung bisa melihat nih
banyaknya dokumen-dokumen yang dihasilkan dari query yang kita masukkan atau dokumen-dokumen yang terpanggil. Selanjutnya ada fitur Best First. Best First ini memudahkan kita untuk mencari jurnal atau dokumen yang kita butuhkan karena dokumen yang dianggap paling relevan oleh sistem akan langsung muncul paling atas. Lalu di paling atas terdapat 3 kolom utama yang mengkategorikan hasil pencarian, yaitu artikel, special issues dan collection, serta database, yang mana 3 kategori tersebut dilengkapi dengan jumlahnya masing-masing. Nah, sistem inilah yang disebut fitur federated search. Di sebelah kiri, kita bisa melihat fitur faceted navigation atau search navigation. Fitur ini membantu kita untuk memfilter atau memperbaiki query yang telah kita masukkan tanpa harus kembali ke search box. Jadi tetap ada di halaman result. Di fitur ini kita disediakan beberapa pilihan seperti article type, subject, dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Selanjutnya ada fitur Advanced Search. Advanced Search ini kurang lebih mirip-mirip lah dengan fitur Faceted Navigation atau Search Navigation, yaitu fungsinya untuk memfilter yang nantinya akan mempersempit pencarian atau dokumen yang dihasilkan. Di fitur ini kita bisa request atau di sini tulisannya modify your search. Kita coba request aja dan kita lihat hasilnya bagaimana recall dan precisionnya. Kita bisa lihat nih, sebelum kita mencet search, kita bisa lihat artikel yang terpanggil sebelumnya ada 300.000 sekian. Akan berubah jadi berapa? Nah, jadi hanya ada 35 artikel yang dianggap relevan oleh sistem. Ini sangat jelas mempersempit pencarian kita dan membuat kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Kalau kita nge-scroll jurnal ke bawah, di paling bawah jurnal ini ada yang namanya pagination atau page atau dalam bahasa Indonesia halaman. Fitur ini membantu kalian untuk mempersingkat pencarian jurnal dan agar tampilan portal kalian tidak terlalu penuh. Sebelum kita ke fitur yang terakhir, aku mau pindah ke halaman 2 dulu nih guys. Nah, fitur yang terakhir ini gak kalah penting loh, yaitu fitur Actionable Result atau yang biasa kita kenal dengan fitur download. Melalui fitur ini, artikel jurnal yang kita butuhkan bisa langsung disimpan ke perangkat sehingga bisa dibaca kembali secara offline. Aku mau nyoba cari jurnal yang free access yang ada tandanya hijau seperti ini. Lalu aku pilih untuk aku coba download. Langsung aja di scroll paling atas yang ada tulisan download PDF, itu kita klik aja. Nah, kita tinggal klik yang download zip live. Selesai. Nah, itu dia cara praktis buat mencari dan mengakses jurnal di portal Taylor & Francis online. Sekarang kamu gak perlu bingung lagi kalau butuh referensi buat tugas atau penelitian. Dengan memahami fitur-fiturnya, mulai dari cara mencari, menyaring, sampai mengunduh artikel, kamu bisa jadi lebih gampang dapetin referensi yang pas buat kebutuhan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!